lebih profesional lah sekolahnya ya ke betul. depannya. Sehingga itu yang kami proyeksi ke depannya, membuka beasiswa S1 bagi tenaga pendidik. Nah, itu sih. Itu kan tadi strategi GTK untuk peningkatan kompetensi ya Pak ya, bisa bilang gitu ya. Bagaimana dengan pemerataan guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BLPT EduTalks, Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Hari ini kita masih dengan tema yang sama, Peta Jalan GTK Part 2. Itu kan tadi strategi GTK untuk peningkatan kompetensi ya Pak ya, bisa bilang gitu ya. Bagaimana dengan pemerataan guru? Misalnya nih kan taruhlah di remote area gitu kan ada mata pelajaran yang gurunya tidak ada. Masih ada nggak sih Pak? Masih ada. Masih banyak. Atau adaptasi kurikulum. Nah, strategi GTK untuk itu apa aja Pak? Ya, jadi begini. Ini menjadi masalah nasional ketika kita berbicara tentang kekurangan guru. Yang harus dimaksimalkan sekarang pendistribusiannya. Jadi ada satu sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran A, tapi berkelebihan di mata pelajaran C misalnya. Nah, ini yang harus didistribusikan. Hanya saja, minta maaf untuk sekarang ini inputannya atau guru yang mau dipindah ini memang lagi kurang. Karena sebagai informasi di tahun kemarin dibuka formasi penerimaan P3K guru dari 2.117 yang dibuka oleh Pemda. Yang mendaftar tahap 1 kemarin ini yang tinggal menunggu SK ya, hanya sekitar 180-an dari 2.117. Masih hampir 2.000 lagi belum terakomodir, belum ada yang mendaftar. Saya berharap di tahap 2 yang ada sudah selesai ujiannya ya, ini mungkin akan banyak sedikit supaya yang tadi kekurangan-kekurangan itu dapat diisi. Nah, hanya saja untuk sekarang ini pendistribusiannya tadi ya, berbicara pendistribusiannya yang sudah masuk ya, sudah jadi ASN. Kalau mau didistribusikan khusus untuk P3K, kita masih terkancing oleh regulasi. Regulasi di mana P3K itu tidak dapat dipindahkan unit organisasinya. Di mana dia ketika SK-nya di sekolah A, dia harus di sekolah A, apapun resikonya di sini. Jadi itu yang belum bisa kita lakukan, tapi alhamdulillah sudah ada angin segar, ada Permen nomor 1 tahun 2025, Permendiknas yang terbaru, dapat redistribusi penempatan baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hanya saja masih dalam pasal 15-nya itu masih menunggu juknis yang akan disusun oleh kementerian terkait. Nah, itu bunyinya, kita menunggu itu. Insyaallah ketika juknisnya sudah keluar dan aturan bisa dijalankan sesuai aturan, kita petakan yang mana kelebihan, gitu. Ya, geser-geser ke sekolah yang membutuhkan. Kalau tadi kan Bapak bilang formasi guru itu ada hampir 2.000 yang tidak terisi untuk P3K-nya kan. Sedangkan kan seleksi ASN ini sebenarnya sangat populer kan, hampir semua orang lah mau jadi ASN. Betul. Kok tiba-tiba ini formasi P3K guru ini nggak populer itu kan 2.000? Itu kan harusnya pertanyaan. Iya, betul sekali. Itu pertanyaan semua semua orang. Terkait hal ini saya juga sudah diundang Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menanyakan kenapa terjadi hal ini. Ada banyak faktor nih. Faktor yang pertama, penerimaan P3K guru ini bersamaan nih dengan CPNS. Bersamaan dengan CPNS dan NIK-nya hanya boleh digunakan 1 kali. Nah, bagi guru-guru kita yang istilahnya masih mempunyai kans untuk menjadi CPNS, banyak mendaftar ke sana. Banyak mendaftar ke sana, mungkin under 35 tahun dan latar belakang S1-nya itu memang dibutuhkan di instansi-instansi lainnya, vertikal mungkin dan sebagainya.
mereka melamar ke sana, sehingga formasi tadi itu P3K Guru itu sedikit kurang populer ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini kalau yang mendaftar itu hanya bisa yang sudah terdaftar di Dapodik 2 tahun sebelum tahun Maret. Itu yang bisa. Jadi kancingannya 2 nih. Kan kalau umum siapa saja bisa, berdasarkan NIK ya. Tapi kalau ini P3K Guru dia harus sudah terdaftar di Podi 2 tahun belakang baru bisa ikut. Karena itu tadi. Sementara itu jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak. Saya kasih contoh ini. Maaf saya. Ini contoh saja ya. Ketika ada atau saudara atau teman yang kuliah misalnya di teknik bangunan nih, teknik bangunan. Ada nggak kepikiran orang yang kuliah di teknik bangunan mau jadi guru? Pertanyaan saya itu. Tidak ada ya. Pertanyaan awal itu Mbak bagi mahasiswa. Saya mau masuk teknik bangunan nih. Karena mau jadi guru. Karena mau jadi guru? Ya. Belum ya. Hanya segelintir orang lah ya. Nah, padahal yang dibutuhkan itu yang seperti itu, vokasi. Yang untuk mengisi kejuruan khususnya SMK ya kalau tidak percaya. Yang guru-guru tadi itu yang dibutuhkan. Mana ada mereka mendaftar menjadi guru ketika ada lowongan pekerjaan di sebelah sana yang lebih menarik. Iya, saya tidak mengatakan ini ada, tapi memang untuk kenyataannya yang ada. Apalagi kayak pertambangan kalau misalnya teknik pertambangan. Ya, kalau guru lawan pertambangan agak gimana ya? Bagaimana? Dan baru dikunci lagi, mereka harus sudah Dapodik, sudah honor dulu. Nah, nominal gaji guru honor berapa dibandingkan dia setelah sarjana teknik ya di pekerjaan ya. Jadi itu menjadi suatu dilema dan ini menjadi masalah nasional kalau saya tidak salah, sehingga kampus-kampus atau universitas yang ada di ini harus mencetak dari FKIP-nya tanda kutip supaya ada pendidikan vokasi. Nah, jadi dari pendidikan karena beda nih teknik langsung dengan yang dari pendidikannya, karena ada harus cara mengajarnya, pedagogiknya dan sebagainya, sehingga kami berharap ke depannya universitas-universitas yang ada di daerah dan di luar sana mencetak yang pendidikan vokasi untuk guru agar outputnya itu ada dan bisa terserap di kita sebagai guru tadi. Bagaimana mungkin misalnya jurusan pariwisata nih, kecantikan belum ada nih di kampus di Sultan nih, yang ada jurusan kecantikan atau tata boga kan belum ada. Nah, sehingga sarjananya itu kan penerimaan itu harus sarjana berlatar belakang pendidikan itu belum ada terserap di 2000 tadi itu. Jadi kalau mata pelajaran umum itu mungkin sudah banyak ya, karena outputnya banyak, fresh graduate-nya tiap tahun ada. Tapi bagi yang unik-unik tadi, yang berkesesuaian dengan studi, itu masih sangat kurang. Nah, jadi jangan heran, apalagi pemerintah pusat mensyaratkan seperti itu tadi, harus minimal 2 tahun di Dapodik dan sebagainya, dan tidak dibuka untuk umum. Misalnya umum setelah cek PNS misalnya tidak lulus bisa mendaftar lagi, enggak ada itu. Jadi sehingga jangan heran pendaftaran itu hanya sedikit. Jadi itu merupakan PR bagi kami dan pemerintah daerah dan kampus-kampus khususnya, supaya dapat bekerja sama melihat fenomena yang ada, sehingga ketika lulusan-lulusan dari kejuruan itu dapat langsung terserap, sehingga dapat memenuhi formasi-formasi yang dibutuhkan untuk mengisi sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Misalnya nih Pak ya, ada nih siswa, oh saya mau jadi guru misalnya,
Tapi guru apa ya? Dia belum tahu misalnya udah di berapa. Oh, saya mau lihat dulu guru apa yang masih dibutuhkan di sekolah-sekolah di Sulawesi Tengah. Untuk dapat info seperti itu apakah GTK ada aplikasinya kah atau ada apa layanan seperti itu? Iya. Kalau untuk sekarang ini karena ini masih terus dalam pemetaan ya, kami sudah ada datanya itu, kami nanti datanya kita kasih ke ini rilis bahwa yang paling dibutuhkan untuk sekarang berdasarkan data itu kebanyakan itu guru TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi Komputer. Itu yang butuh di hampir semua sekolah. Kemudian kalau nggak salah guru BK, ya, guru BK, bimbingan dan konseling. Nah itu karena ya itu outputan dari itu mungkin belum banyak ngeliriknya ke sana. Kampus-kampus ya lebih banyak ke mata pelajaran umum yang notabene itu sudah full, tidak dibuka lagi. Yang justru full itu bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris itu sudah full di hampir semua sekolah menengah ke atas. Nah, berikutnya kayaknya kita butuh juga guru-guru pendidikan agama, baik itu agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik. Itu justru agama kurang ya Pak ya? Iya, karena itu tadi mungkin pendidikan agamanya itu kan kampusnya tidak harus ada di situ, karena kalau misalnya pendidikan agama contoh Kristen atau biasanya kampus-kampus tertentu saja nih menelurkan, dan kan yang seperti ini tadi yang saya bilang itu PPG-nya itu tidak semua kampus kalau khusus agama, karena dia itu lagi bersinggungan dengan Kemenak selaku pengaturnya. Guru-guru agama. Jadi mesti banyak memang yang terlibat masalah ini ya Pak ya, tidak bisa kita sendiri ya. Betul. Jadi saran saya juga yaitu tadi selain kejuruan masih diminati itu TK dan BK. Bimbingan konseling kalau saya lihat datanya. Jadi untuk yang belum ketahuan mau kuliah di mana dan pengen jadi guru mungkin bisa ke situ dulu ya Pak ya, BK sama TK. Iya. Nah, kita balik lagi nih Pak, kan gubernur kita ini lagi, pemerintah Sulawesi Tengah ya, Provinsi Sulawesi Tengah itu kan ada 9 berani. Nah, yang bersinggungan dengan Dinas Pendidikan itu ada namanya Berani Cerdas. Nah, menurut Bapak Berani Cerdas itu gimana sih programnya sejauh ini? Iya, program Berani Cerdas itu kan targetnya kemarin kalau nggak salah 1 rumah 1 sarjana. Nah, itu merupakan suatu langkah yang out of the box bagi saya pribadi, karena untuk menghilangkan atau meminimalisir masalah-masalah umum seperti kemiskinan dan sebagainya, memang dan utamanya pendidikan. Hanya saja ada beberapa, kalau saya bilang boleh masukkan, kan ini fokusnya ditujukan bagi siswa yang ingin berlanjutkan studinya ya. Fokusnya yang paling utamanya kan itu di samping yang S2, S3 ya. Pokoknya siapapun itu masyarakat atau anak Sulawesi Tengah yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, insya Allah akan dibiayakan. Tapi kalau kami saya kacamata sebagai bidang GTK itu sebelum muridnya harusnya gurunya dulu dong. Ya, betul. Yang ditingkatkan ininya ya, supaya bukan nanti di perguruan tinggi dia berkualitasnya dari semenjak SMA ataupun SD, sehingga karakternya itu memang sudah terbentuk. Pendidikan karakternya kan harus kuat ya, tidak didapat di bangku perkuliahan, karena kalau perkuliahan tinggal bagaimana kita mematahkan logika. Nah, tapi kan kalau karakter dibangun dari level bawah ya. Jadi kalau saya itu yang perlu dulu diperkuat juga, jangan dilupakan bahwa guru-guru kita ini juga sangat perlu untuk ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya dan kesejahteraannya. Ya, itu penting sih, itu sejahtera.
Sejahtera dulu harus saya Pak. Proses beasiswa berencana kemarin ada tidak sih datanya Pak? Ada guru yang juga apply untuk beasiswa itu, kan guru kan biasanya S1 ya, mungkin ada yang mau lanjut S2 atau S3 dengan menggunakan beasiswa itu, ada masih datanya? Kalau saya, kalau turun ke lapangan dan ada kepala sekolah atau guru yang datang mengunjungi kami, pasti saya arahkan untuk mendaftar untuk S2 ataupun kalau sudah S2 untuk S3. Nah, siapa tahu ada kuota dan rezeki Bapak Ibu, kenapa tidak? Kan seperti itu. Kan kampusnya nanti menyesuaikan. Nah, kampusnya menyesuaikan. Saya bilang ada kesempatan ini dan kesempatan itu mungkin tidak datang 2 kali. Ayo gunakan. Jangan pesimis dulu. Gunakan, daftar saja dulu. Kan kita lihat ke depannya regulasi atau apapun itu persyaratan itu nanti ke depannya menyusul. Tapi kalau tidak berubah dari sekarang, kalau tidak mendaftar ya kapan? Sama dengan orang naik haji, kalau tidak bukaannya kapan daftar dapat tahunnya ya? Iya betul, harus daftar dulu. Nah, jadi kemarin kayaknya banyak nih dari guru-guru yang mendaftar. Nah, kalau guru kan tingkat pendidikan menengah itu sudah rata-rata S1 kan, wajib itu. Mungkin dia mendaftar untuk S2 maupun S3 kalau yang sudah master. Nah, kan Pak kemarin kita sebenarnya sudah bahas tentang formasi ASN ya, untuk khususnya P3K untuk tahun ini ya, 2025 ya. Nah, kemarin tuh kan sempat tersounding bahwa formasi ASN P3K itu kurang populer lah di Sulawesi Tengah ini. Bisa dijabarkan nggak Pak, itu kenapa sih sebenarnya? Terima kasih. Sebenarnya itu ada beberapa faktor, banyak faktor yang menjadi kenapa formasi guru P3K itu kurang peminat. Itu yang pertama, seperti yang saya selalu saya informasikan bahwa penerimaan ASN khususnya PNS dan P3K itu bersamaan dan mic-nya cuma bisa digunakan satu kali. Ya betul. Satu kali. Jadi beberapa guru atau calon guru yang masih mempunyai kesempatan untuk melamar sebagai PNS di instansi-instansi yang membuka sesuai latar belakang pendidikannya, biasanya mengarah ke sana nih sebelum untuk formasi P3K guru. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya saringan persyaratan untuk memasuki formasi P3K guru itu banyak nih saringannya. Saringannya yang pertama harus sudah mengabdi 2 tahun. Dan yang berikutnya sudah tercatat di Dapodik kan. Dapodik ini kan terkunci bahwa sudah mengabdi di sekolah tertentu. Berarti otomatis di luar dari sudah terdaftar Dapodik sudah 2 tahun itu tidak bisa mendaftar. Jadi teman-teman honorer yang baru di bawah 2 tahun itu belum bisa mendaftar. Dan dikunci lagi untuk guru honor di sekolah swasta itu tidak dimungkinkan untuk tahun kemarin. Tapi tahap 2 ini sudah bisa, yang kemarin sudah ujian ya kalau tidak salah, sudah dimungkinkan hal itu, akan tetapi tetap belum bisa memenuhi target karena kalau tidak salah angka itu sekitar 700-an yang mendaftar di tahap 2. Kan tahap 1 tadi sekitar 180-an nih. Nah, tahap 2 ini 700-an nih. Jadi dengan angka formasi 2117 itu belum sampai 50%. Nah, belum sampai 50%. Makanya harapan kami ke depannya, siapa tahu mau ada pemenuhan guru lagi atau ke depannya bagaimana mekanismenya, kalau bisa itu bisa open secara umum kayak dari luar Sulawesi khususnya bisa ngelamar juga di sini ya, jangan cuma di sini aja ya. Betul, supaya lulusan dari luar sana bisa terserap juga nih di sini. Itu sih. Kan Pak, kalau misalnya nih ada penerimaan guru, nah pasti kan ada tuh guru yang di penempatannya itu jauh dari home base-nya dia, ya kan?
Nah itu bagaimana GTK itu memastikan bahwa guru-guru ini yang diletakkan di penempatannya itu jauh dari home base itu benar-benar bisa bertahan dan berkembang di lokasi tugasnya, karena kan biasanya lokasi tugasnya agak 3T ya, agak jauh lah. Nah gimana nih strateginya Pak? Jadi begini, kalau untuk melamar sebagai ASN itu syarat pertamanya itu, dan bukan kami yang tentukan, itu BKN bersedia ditempatkan di mana saja. Ditempatkan di mana saja di seluruh NKRI. Nah, itu syarat yang pertama. Yang berikutnya, karena berbicara kita ini guru provinsi, itu bacanya Dapodiknya itu seprovinsi. Jadi contoh misalnya guru otomotif nih, ternyata ada yang melamar nih, dan ternyata pula misalnya rumahnya yang bersangkutan di Palu, ternyata di Palu dan sekitarnya, kabupaten sekitarnya itu pada penuh nih. Jadi yang butuh guru otomotif tadi ada di Bangkep, ceritanya Bangkep Kepulauan, jauh ya. Nah, jadi mau tidak mau memang penempatannya di sana, karena itu sistem yang atur. Sistem yang atur memang penempatannya jauh di sana, karena dia bacanya seprovinsi Sulawesi Tengah, karena penempatan itu kami sesuai DKG. Kami ini ada DKG, daftar kebutuhan guru. Jadi sekolah mana saja yang butuh itu bisa kami tempatkan di situ. Kan kasihan dia di sana bukan jurusan otomotif tapi nggak ada gurunya. Siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan di misalnya daerah sana Bangkep itu tidak ada pelamarnya, coba. Yang adanya dari Kota Palu contoh. Nah, akan tetapi ada beberapa sekolah kalau di Sulawesi Tengah ini yang daerah dacil ya, daerah terpencil itu ada insentif khusus. Gitu. Insentif khusus daerah terpencil. Kalau tidak salah itu ada 4 sekolah kalau tidak salah. Di Sigi itu di Pipikoro kalau tidak salah. Dengan di mana di atas itu di Bani atau di mana itu. Berikutnya ada juga di Bokan Kepulauan. Bukan Pak ya? Saya baru dengar Banggai laut atau kepulauan ya kayaknya sana. Jadi yang menentukan itu pusat, dan semua guru itu di sekolah itu mendapatkan tunjangan kejauhan ya? Iya, tunjangan dacil. Dacil. Itu. Kita juga yang salurkan, kami juga yang salurkan melalui tupoksi sertifikasi. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuannya itu diatur daerah mana saja sih ini yang termasuk dacil, dan tidak semua kabupaten ada. Yang adanya itu yaitu tadi 4 sekolah kalau dari Sulawesi Tengah. Itu ada insentifnya. Ada insentif tambahan ya Pak. Iya. Tapi nominalnya itu Pak berapa Pak? Nominal. Apakah lumayan ya? Ya. Itu tidak, karena mungkin bervariasi. Nominalnya lumayan supaya ya itu tadi dapat mendongkrak semangat guru-guru kita yang ada di daerah terpencil, pemenuhan kebutuhannya juga terpenuhi di sana, sehingga ya itu tadi mereka merasa betah insyaallah. Misalnya sudah ditawarkan insentif, sudah ada juga menandatangani perjanjian bahwa bersedia ditempatkan di mana saja, masih ada juga Pak, saya mau minta pindah Pak, itu gimana Pak? Kan pasti ada lah itu yang kayak gitu-gitu. Ada, banyak malah. Ada banyak malah. Hanya saja untuk sekarang minta maaf, regulasinya baik itu dari Kemenpan RB maupun dari BKN terkait P3K itu belum bisa dimungkinkan untuk pindah dari lokus awalnya sesuai SK penempatan. Jadi tapi permennya, kalau Permendikdasnya itu sudah keluar untuk redistribusi. Hanya saja pasal 15-nya berbunyi petunjuk teknis akan diatur kemudian oleh kementerian terkait. Jadi juknisnya ini yang belum keluar nih. Untuk regulasinya sudah keluar, permennya, Permendikdas nomor 1 tahun 2025 ini Januari keluarnya, tapi juknisnya belum ada. Kita menunggu itu sembari melihat nih, emangnya kalau yang di sana mau pindah ke sekolah B itu
masih butuh nih sekolah B mata pelajaran itu, dan yang ditinggalkan itu tetap ada. Tidak. Iya, tetap ada. Jangan dirugikan juga sekolah yang ditinggalkan. Jadi sama-sama enak lah ya. Ya. Nah, pemetaan guru ini kan berarti ada kaitannya dengan pemerataan ya, pemerataan pendidikan, bisa dibilang kayak gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini tuh hanya soal distribusi saja kah? Atau sebenarnya ada masalah lain yang lebih penting dari pemerataan guru-guru ini? Pemerataan pendidikan dari melalui guru. Iya, sebenarnya begini, kalau berbicara pemerataan ini, ketika di satu daerah itu banyak nih stoknya dan didistribusikan, diratakan di daerah lain. Persoalannya itu yang tadi, apa yang mau didistribusi ketika semuanya pada kurang, stoknya tidak ada. Berkaitan lagi dengan yang pertama tadi, inputan untuk ikut PDK-nya kurang. Untuk yang lebih urgensi sih sebenarnya itu, kalau dari kami bidang GTK itu peningkatan kompetensi guru yang berkesesuaian dengan dunia usaha, dunia industri, dan tanda kutip kekinian. Kenapa saya katakan itu? Kan sekarang ada program pemerintah terkait coding ya, masalah ya, coding, betul. masalah coding, bahwa ada pernyataan dari tingkat level bawah nih, kalau bisa dari SD, SMP, apalagi SMA sudah belajar coding dan sebagainya. Pertanyaan saya sederhana sih, yang mengajar coding itu siapa? Guru apa? Karena sampai dengan saat ini penerimaan guru itu belum ada spesifik untuk ahli coding. Kan sampai dengan saat ini masih melekat di TIK, Teknik Informasi dan Komputer Komunikasi, itu sih masih melekatnya itu. Nanti pemerintah masih sementara jalan nih programnya, guru-guru TIK itu dibekali ilmu coding yang dilaksanakan langsung oleh UPT Kemdikbudrismen ya. Kalau di provinsi itu ada dua, BGTK namanya, lalu BGP Balai Guru Penggerak, tapi sudah berubah nomenklatur namanya Balai Guru dan Tenaga Kependidikan sekarang, dengan BPMP Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Nah, mereka berkolaborasi melaksanakan kegiatan itu, percepatan pelaksanaan pembelajaran coding tadi. Jadi kita kerjasama, komunikasi, siapa saja yang butuh dilatih untuk supaya punya keterampilan untuk mempelajari dan mengajar terkait coding tadi. Itu sih yang kalau sekarang kan tuntunan pemerintah sekarang terkait digitalisasi kan ke situ, mengarah-arah ke situ. Dan di luar itu tadi saya awal berkaitan dengan Dudi, supaya teman-teman apalagi SMK ya, teman-teman atau peserta didik yang lulus dari SMK diharapkan langsung terserap di dunia usaha, dunia industri yang ada di daerah. Itu sih sebenarnya, supaya tidak stigma yang dulu nih, bahwa penyumbang terbesar pengangguran lulusan SMK. Lalu itu sampai sekarang sih Pak. Jadi diharapkan lulusan SMK ini bisa berusaha sendiri, buka lapangan pekerjaan sendiri, berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada, dan kalau sebagiannya itu bisa langsung terserap ke dunia usaha, dunia industri yang ada di Sulawesi Tengah, insya Allah. Ini menarik sih Pak, karena kan berarti targetnya bagaimana lulusan sekolah vokasi kita itu bisa langsung terserap di Dudi kan, karena slogan aja SMK bisa, ya kan. Nah, tapi kan sebenarnya kenyataannya tuh ada yang terserap lulusannya, tapi ternyata mereka tidak bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau misalnya contohnya lulusan TKJ ternyata kerjanya jadi security misalnya kan banyak yang kayak begitu Pak. Nah itu bagaimana? Kalau saya menanggapi hal itu gimana ya? Pertama, oke lah, saya pasti mengatakan
hidup ini pilihan, hidup ini pilihan terkait apa kesempatan yang terbuka di hadapan mereka, mungkin itu yang diambil duluan. Kalau mau pilih-pilih zaman sekarang ini juga susah. Ya, betul. Sedangkan lulusan sarjana banyak nih, seperti di sosmed yang sekarang ada pada antrian nih orang mencari kerja ya. Betul. Kalau banyak S2 yang jadi ojol malah. Iya. Malahan masih jadi manusia silver ya. Itu manusia silver. Kayak begitu sih kalau saya melihat yang pertama ya, tidak berkesesuaian dengan latar belakang pendidikan, misalnya dari TKJ tapi jadi security, tapi banyak juga yang itu justru langsung terserap betul-betul terserap di dunia usaha, dunia industri. Contoh banyak juga lulusan misalnya contoh saya kasih contoh ini tata boga nih. Jurusan tata boga sudah banyak pada usaha baik online maupun offline, jualan kue pas lebaran, buka usaha di mana kesana. Biasa saya di tempat-tempat nongkrongan di tempat keramaian itu biasanya yang jual-jual itu lulusan SMK, yang masaknya itu tata boga, dan bisa menerima orderan, apalagi nanti ke depannya insya Allah SMK ini jadi BLUT ya, Badan Layanan Umum, itu bisa mengusahakan pemasukan sendiri bagi sekolahnya dengan yaitu memanfaatkan keterampilan siswa-siswa yang berkompeten, sehingga kayak contoh misalnya SMK 1 nih, Palu. Pada saat lebaran biasanya itu menerima orderan kue kering. Baru tahu malah ini. Iya, enak malah. Lebih, kalau saya rasa lidah saya pribadi lebih cocok ketimbang yang dijual mahal di pasaran. Itu lebih cocok. Coba aja datang ke SMK kalau misalnya ada mungkin dikasih kesini nih, anak murid saya sudah buka ini tokonya nih, yang sudah lulus misalnya 3 tahun atau tahun lalu dia sudah melayani penjualan kue kering nih, banyak testernya malah. Jadi saya rasa yang kayak begitu perlu diapresiasi, membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang lain gitu, karena ada usahanya dan itu alhamdulillah menyerap banyak tenaga kerja baru. Itu baru dari satu sisi, belum lagi dari mata pelajaran lain ya, hospitality atau ini diterima di perhotelan, kecantikan juga bisa jadi muang sekarang. Kan tiap hari banyak pesta nih, kan pasti make up, entah wisuda kah, perkawinan kah, pasti butuh make up artis. Itu ada jurusannya misalnya di SMK 1 itu bisa, dan keren-keren loh. Hasil dari mereka itu tidak kalah. Pernah tidak sih Pak diperkenalkan bahwa dari GTK sendiri memperkenalkan bahwa kita ini ada hasil karya dari siswa-siswa SMK, kayak dibikin satu event misalnya? Kalau itu biasanya sekolah nih, atau ada event besar. Kalau di kita ini mereka gelar karya. Kayak kemarin waktu acara Hardiknas ada gelar karya desain baju dari mereka nih, hasil karya mereka pakai sendiri dan berbahan murah meriah. Hasil karyanya itu dipamerkan dan banyak peminatnya. Begitu juga kue-kuenya yang dijual dan sebagainya. Mereka eksis dengan kemarin mengisi acara di Sultan Nambaso kemarin. Itu ada fashion show juga. Itu anak SMK? Anak SMK. Bajunya itu mereka jahit sendiri loh. Bajunya hasil desain mereka sendiri. Mereka make up temannya yang make up ini. Jadi tidak keluar biaya banyak ya untuk, padahal kalau mau dilihat standarisasinya itu bisa ini bolehlah dikatakan ini, karena menggunakan bahan-bahan yang ada dengan usaha yang maksimal, usahanya yang kita lihat. Ternyata anak SMK juga bisa. Sesuai slogan ya Pak ya? SMK bisa. Bisa ya. Harapannya Bapak ini ke depannya, kan Bapak sebagai pejabat loh di sini kan ya. Target
GTK dalam waktu 1-5 tahun ke depan itu mau ngapain aja sih Pak? Oke. Kalau berbicara target itu untuk sekarang itu karena sudah seperti segmen 1 yang sudah saya jelaskan tentang beasiswa, pasti harus peningkatan kualifikasi guru itu dulu. Kualifikasinya dari S1 ke S2, kalau bisa dari S2 ke S3 malah nanti ke depannya. Sejalan dengan program dari Pak Gubernur Sulawesi Tengah terkait dengan berani cerdas, kenapa tidak untuk guru yang sudah S2 misalnya ke S3 ke depannya. Itu yang berikutnya terkait dengan insya Allah semua guru, kami harapkan targetnya semua guru yang sudah ASN itu untuk dapat sertifikasi pendidik, ikut PPG, pendidikan profesi guru, ikut dan lulus, sehingga semuanya guru yang ada di Sulawesi Tengah tersertifikat pendidik dan insya Allah kedepannya mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ketika semua tunjangan sertifikasi diterima dan akan berujung pada peningkatan kesejahteraan guru. Kan ada, kalau dilihat isu yang sekarang nih, ada usulan nih di DPR sana bahwa gaji guru itu harus ditingkatkan. Oh iya sayang. Bahkan ada mencapai angka 25 juta ya. 25 juta agar ya biasa sih itu. Supaya orang berbondong-bondong menjadi guru, tapi dengan catatan guru yang profesional. Yang berkompeten di bidangnya, supaya yang seperti yang saya bilang tadi, para ahli coding, para ahli misalnya pertambangan mau juga menjadi profesi juga, ini ya, supaya jadi guru itu ada pride-nya sendiri. Selama ini kan kalah sama swasta ya Pak ya. Supaya ya itu jadi guru ini tidak dianggap profesi yang sebelah mata lagi, ada bisa bersaing lah dengan seperti yang kita ketahui ya, di luar negeri kan guru suatu yang anggap prestisius sebenarnya ya, sama dengan dosen. Jadi harapan kami seperti itu sih, peningkatan kesejahteraan guru harus lebih di-up lagi lah, supaya outputnya kita anak bangsa juga bisa tercerdaskan secara merata. Betul. Guru kan tidak cuma di kota Palu aja Pak. Guru itu kan harus sampai di 3T, pelosok-pelosok. Pesan Bapak untuk mereka guru-guru di pelosok ini apa Pak? Karena kan pasti mereka menghadapi keterbatasan yang luar biasa ya. Iya. Keterbatasan itu pasti ada. Tapi seperti guru-guru sampaikan kepada kami bahwa pengabdian dengan pengajaran itu panggilan hati. Ketika itu diserap dan itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, itu tidak melihat lagi situasi dan kondisi yang ada. Bahkan seperti jangankan di Sulawesi Tengah ya, di daerah yang lebih terpencil di Papua, di mana sana kita sudah banyak tayangan videonya maupun film ya, Laskar Pelangi dan sebagainya, itu memang panggilan jiwa sebenarnya. Jadi pesan saya itu, Allah Maha melihat dan itu amal jariah, tercatat sampai ke liang lahat. Jadi kalau bisa tetap eksis, tetap semangat, karena biar di pelosok sana itu sama, tetap anak bangsa Indonesia, sama juga dengan anak-anak yang ada di Palu. Kalau bukan teman-teman guru yang ada di sana, siapa lagi? Siapa lagi mencerdaskan anak bangsa? Ada rasa itu sih pesan saya. Luar biasa ini. Hari ini podcastnya ini sebenarnya sudah jalan dari ada episode sebelumnya, ini yang 42-nya. Jadi memang sudah sangat sampailah pesannya Bapak, insight-nya juga sudah kita dapat. Sebenarnya saya juga di sini banyak belajar dari Bapak ya. Bapak ini kan pejabat ya, bisa dibilang ya, sudah tahun 3 tapi masih sangat humble, sangat friendly. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah mau berbagi di sini. Semoga kalau misalnya ada kesempatan lagi mau sharing lagi sama kita di sini ya Pak ya. Siap.
Saya rasa itu saja. Siap. Terima kasih ya sudah mendengarkan episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. EduTalks, jendela pendidikan inspirasi tanpa batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.